Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risma Hikmawati MUD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 7 izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai muhkamat, mutasyabihat, fawatih al-suwar. Saya, Kandi Resti Audina, sebagai moderator akan memandu perjalannya presentasi. Sebelum kami memaparkan materi, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok 7. Nama anggota kelompok 7 antara lain: yang pertama, saya sendiri, Kandi Resti Audina dengan NIM 2141103020023. Yang kedua, Amanah Raihana dengan NIM 2141103020019. Yang ketiga, Dias Akrom Permana dengan NIM 2141103020081. Dan yang keempat, Reza Fahlevi dengan NIM 2141103020076. Selanjutnya, kami akan memaparkan materinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai pengertian muhkamat secara bahasa. Jadi, pengertian muhkamat secara bahasa berasal dari kata hakama. Kata huk yang berarti memutuskan antara dua hal atau lebih perkara. Maka, hakim adalah orang yang mencegah yang zolim dan memisahkan dua belah pihak yang bertikai. Dan sedangkan muhkam berarti sesuatu yang dikokohkan, jelas, fasih, atau membedakan antara yang hak dan yang batil. Sedangkan pengertian muhkamat secara istilah ialah ayat-ayat yang jelas maksudnya lagi nyata yang tidak mengandung kemungkinan nasah. Muhkamat ialah ayat-ayat yang diketahui maksudnya, baik secara nyata maupun melalui takwil. Subhi As-Sholih merangkum pendapat ulama dan menyimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas. Kriteria ayat-ayat muhkamat. Menurut JMS Baljon, mengutip pendapat Zamakhsyari yang berpendapat bahwa termasuk kriteria ayat-ayat muhkamat adalah apabila ayat-ayat tersebut berhubungan dengan hakikat atau kenyataan. Ali Ibnu Abi Tholhah memberikan kriteria ayat-ayat muhkamat sebagai berikut, yakni ayat-ayat yang membatalkan ayat-ayat lain, ayat-ayat yang menghalalkan, ayat-ayat yang mengharamkan, ayat-ayat yang mengandung kewajiban, ayat-ayat yang harus diimani dan diamalkan. Muhkamat menyangkut soal hukum-hukum atau faraid, janji, dan ancaman. Pengertian mutasyabihat secara bahasa, mutasyabihat berasal dari kata syahaba, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Subhah ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Pengertian mutasyabihat secara istilah. Mutasyabihat ialah ayat yang tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan keterangan tertentu dan kali yang lain diterangkan dengan ayat atau keterangan yang lain pula karena terjadinya perbedaan dalam menakwilnya. Pendapat ini diceritakan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Subhi As-Sahih merangkum pendapat ulama dan menyimpulkan bahwa mutasyabihat adalah ayat yang maknanya tidak jelas dan untuk memastikan pengertiannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Kriteria ayat mutasyabih. Mengutip pendapat Zamakhsyari yang berpendapat bahwa termasuk kriteria ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang menuntut penelitian tahqiqat. Ali Ibnu Abi Tholhah memberikan kriteria ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang telah dibatalkan, ayat-ayat yang dipertukarkan antara yang dahulu dan yang kemudian, ayat-ayat yang berisi beberapa variabel, ayat-ayat yang mengandung sumpah, ayat-ayat yang boleh diimani dan tidak boleh diamalkan. Ar-Raghib Al-Sifani memberikan kriteria-kriteria ayat mutasyabihat sebagai ayat atau lafal yang tidak diketahui hakikat maknanya. Seperti tibanya hari kiamat, ayat-ayat Al-Quran yang hanya bisa diketahui maknanya dengan sarana bantu, baik dengan ayat-ayat muhkamat, hadis-hadis sahih maupun ilmu pengetahuan.
seperti ayat-ayat yang lafalnya terlihat aneh dan hukum-hukumnya tertutup. Ayat-ayat yang maknanya hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang ilmunya dalam, sebagaimana diisyaratkan dalam doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Ya Allah, karunialah ia ilmu yang mendalam mengenai agama dan limpahkanlah pengetahuan tentang takwil kepadanya. Mutasabihat menyangkut mengenai kisah-kisah dan perumpamaan. Pembagian ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran, Al-Zarqani membagi ayat-ayat mutasabihat menjadi 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat yang seluruh manusia tidak dapat sampai kepada manusia, seperti pengetahuan tentang zat Allah dan hakikat sifat-sifatnya, pengetahuan tentang waktu kiamat dan hal-hal gaib lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 59. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengajian, seperti ayat-ayat mutasabihat yang samarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya. Allah berfirman Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 3. Dan yang terakhir, yang ketiga, ayat-ayat mutasabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Inilah yang diisyaratkan Nabi dengan doanya bagi Ibnu. Pengertian Fawatih al-Suwar. Fawatih al-Suwar secara etimologis, Fawatih al-Suwar berarti pembukaan surat, karena posisinya di awal surat-surat dalam Al-Quran. Seluruh surat Al-Quran dibuka dengan 10 macam pembukaan dan tidak satu surat pun keluar dari 10 macam pembukaan itu. Setiap macam pembukaan itu mengandung rahasia tersendiri, sehingga sangat penting untuk dikaji. Di antara pembukaan itu diawali oleh huruf-huruf yang terpisah atau al-huruf al-muqatta'ah. Orang sering mengidentikan Fawatih al-Suwar dengan huruf muqatta'ah. Pendapat sebenarnya keduanya berbeda. Bahkan huruf muqatta'ah hanya merupakan bagian dari Fawatih al-Suwar. Di antara ulama mengidentikan keduanya adalah Manna Khalil Qotan dalam kitabnya Mabahits fi Ulum Al-Quran. Macam-macam Fawatih al-Suwar itu ada 10. 1. Pembukaan dengan pujian kepada Allah, al-istiftah bil al-sana. 2. Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus, istiftah bil al-huruf al-muqatta'ah. 3. Pembukaan dengan panggilan, al-istiftah bil an-nida. 4. Pembukaan dengan kalimat jumlah khobariyah, al-istiftah bil al-jumal al-khobariyah. 5. Pembukaan dengan sumpah, al-istiftah bil aqsam. 6. Pembukaan dengan syarat, al-istiftah bil al-syart. 7. Pembukaan dengan kata kerja perintah, al-istiftah bil al-amr. 8. Pembukaan dengan pertanyaan, al-istiftah bil al-tifham. 9. Pembukaan dengan doa, al-istiftah bil al-du'a. 10. Pembukaan dengan alasan, al-istiftah bil al-ta'lil. Sikap para ulama menghadapi ayat-ayat mutasyabihat dan huruf pembuka Al-Quran. Dalam hal ini, Sufi al-Salih membedakan pendapat ulama ke ulama 2 mazhab. 1. Mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan mengimani sifat-sifat musyabihat itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Mereka mensucikan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil ini bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, serta menyerahkan urusan mengetahui hakikatnya kepada Allah sendiri. 2. Mazhab khalaf, yaitu ulama yang mengkuilkan lafal yang makna lahirnya mustahil kepada makna laik dengan zat Allah. Karena itu mereka disebut pula mu'awilah atau mazhab takwil. Mereka memaknai istiwa dengan ketinggian yang abstrak berupa pengendalian Allah terhadap alam ini tanpa merasa kepayahan. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan pemerintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah maha tinggi, bukan berada di suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat mata,
dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Demikian sistem penafsirannya ayat-ayat musyabihat yang ditempuh oleh ulama khalaf. Alasan mereka berani menafsirkan ayat-ayat musyabihat, menurut mereka suatu hal yang harus dilakukan adalah memalangkah lafal dari keadaan kehampaan yang mengakibatkan kebingungan manusia karena membiarkan lafal terlantar dan bermakna. Selama mungkin mentakwil dalam Allah dengan makna yang benar, maka nalar mengharuskan untuk melakukannya. Pendapat para ulama tentang huruf hijaiyah pembuka surat. Para ulama yang membicarakannya masalah ini ada yang berani menafsirkannya di mana huruf-huruf itu merupakan rahasia yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. As-Samarkashari berkata dalam tafsirnya Al-Kasyaf huruf-huruf. 2. Asyuyuti menukilkan pendapat Ibnu Abbas tentang huruf tersebut, dikatakan pendapat hanyalah dugaan belaka. 3. Al-Quwaibi mengatakan bahwasanya kalimat itu merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin pada suatu saat Nabi dalam keadaan sibuk, maka Allah menyuruh Jibril untuk memberikan perhatiannya terhadap apa yang disampaikan kepadanya. 4. As-Sayyid Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Quwaibi di atas karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. 5. Ulama salaf berpendapat bahwa Fatatih Suwar telah disusun semenjak zaman azali sedemikian rupa supaya melengkapi segala yang melemahkan manusia dari mendatangkannya seperti Al-Quran. Kedudukan pembuka surat Al-Quran. Menurut Asyuyuti, pembukaan surat dalam kurung awail al-suwar atau huruf-huruf potongan al-huruf al-mutaqa'ah ini termasuk ayat-ayat musyabihat. Sebagai ayat-ayat musyabihat, para ulama berbeda pendapat lagi dalam memahami dan menafsirkannya. Dalam hal ini, pendapat para ulama pada pokoknya terbagi dua. Pertama, ulama yang memahaminya sebagai rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Asyuyuti memandang pendapat ini sebagai pendapat yang mukhtar atau terpilih. Kedua, pendapat yang memandang huruf-huruf di awal surat-surat ini sebagai huruf-huruf yang mengandung pengertian yang dapat dipahami oleh manusia. Karena itu, menganut pendapat ini memberikan pengertian dan penafsiran kepada huruf-huruf tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila selama presentasi kami ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu berjalannya presentasi ada salah kata. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.